Ya, misalnya seorang melakukan perbuatan keliru dan salah. Kalau nggak perlu dia sebutkan saya yang berbuat salah, maka nggak perlu dia sebutkan. Karena dia nggak perlu untuk memberitahukan dirinya yang telah berbuat dosa. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-154. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Wahai Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin As, janganlah kamu seperti si fulan itu. Dulu dia itu suka sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malamnya itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentu sabda Nabi SAW ini adalah sindiran sekaligus pelajaran kepada Abdullah bin Amr bin As dan kepada kita semua. Bagaimana ketika seseorang itu tidak konsisten dengan amal yang dia lakukan, merupakan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan kita sudah pernah menjelaskan, ya, penjelasan para ulama kenapa dalam agama ini kita diperintahkan untuk menjaga amal atau amal yang dawam, yang terus-menerus lebih dicintai walaupun sedikit dari amal yang mungkin banyak tapi tidak konsisten. Ya. Di antara sebabnya karena orang yang meninggalkan amal seolah-olah dia itu benci kepada amal yang dia lakukan. Seolah-olah amal itu bukan suatu yang mencerahkan dia sehingga dia itu kok tinggalkan. Walaupun dia tidak mengatakan itu dengan mulutnya, tapi perbuatannya seolah-olah ingin berkata apa yang sudah dia amalkan itu sesuatu yang tidak manfaat, tidak menyamankan dia. Kalau sampai itu menjadi suatu realita kenyataan dari keadaan dirinya, ini kekufuran. Bagaimana seorang berburuk sangka terhadap agama yang dia amalkan kalau itu sesuatu yang tidak mencerahkan dia, tidak memperbaiki dia, tidak menyamankan dia. Ya. Walaupun dia tidak katakan dengan lisan, tapi perbuatannya itu sedikit banyaknya seolah-olah berkata demikian. Maka ini diantara sisi tercelanya seseorang yang tidak konsisten, tidak dawam dalam amal. Makanya kata Nabi, jangan kayak si fulan. Dulu dia sholat malam, kemudian dia tinggalin. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan keagamaan kita sudah pelajari di bab-bab sebelumnya. Bagaimana seorang itu hendaknya ketika amal ini banyak, maka bertahap dalam amal untuk meningkat, mengenali kemampuan diri, mengenali batasan diri, untuk dia beramal setelah melaksanakan yang Allah wajibkan, tambah dengan amalan sunat, setahap konsisten, dan terus dia meningkat di sana dengan menjaga dan mengetahui apa yang menjadi batasan diri sehingga dia bisa istiqomah. Itu lebih Allah cintai ketimbang dia menjadi orang yang kambuhan dalam beramal. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu diantara sisi kenapa tercelanya hal demikian. Karena orang yang melakukan seperti itu seolah-olah dia berkata dengan peninggalannya terhadap amal tersebut, kalau amal yang dia amalkan itu tidak mencerahkannya, tidak menyamankannya, ya, tidak membuat dia nyaman, tidak membawa kebaikan, sehingga dia tinggalkan.
Walaupun dia tidak mengatakan demikian tentunya. Ya. Tapi kalau sampai itu benar ada pada diri dia, maka ini sebuah kekufuran. Ini sebuah kekufuran, ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran buat kita sekalian. Yang pertama dijelaskan di sini oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, at-targhib bi adami tasmiyati man waqa'a fi haqqihi ma yudambih. Anjuran di antara bentuk pelajaran, dianjurkan kalau kita ingin mengingatkan orang yang keliru dan salah untuk tidak kita sebut namanya. Ya. Kalau tidak memerlukan untuk menyebut namanya dan sudah tercover maksud dan tujuan dari nasihat, maka nggak perlu. Untuk kita sebut namanya, oh si fulan dia tercela begini. Kalau nggak perlu dan tujuan sudah sampai dengan tidak sebutkan, maka buat apa disebutkan? Ya, karena maksud dan tujuannya adalah nasihat kebaikan. Sama seperti itu juga ketika kita bertanya tentang suatu petunjuk, nggak perlu kita sebutkan kalau itu diri kita, dari amalan yang kurang atau petunjuk yang ingin dikerjakan. Ya, misalnya seorang melakukan perbuatan keliru dan salah. Kalau nggak perlu dia sebutkan saya yang berbuat salah, maka nggak perlu dia sebutkan. Karena dia nggak perlu untuk memberitahukan dirinya yang telah berbuat dosa. Ketika yang menjadi kepentingan adalah pengetahuan apa yang harus dia lakukan terkait dengan dosanya tersebut. Dia bisa bertanya, ada orang berbuat ini dan itu, apa yang harus dia lakukan? Padahal dia sendiri tahu yang maksudnya adalah dia. Jadi nggak harus disebutkan namanya. Ya, nggak harus disebutkan namanya. Dan kita nggak harus menjadi orang yang mempopulerkan diri kita sebagai orang yang telah berbuat dosa. Apalagi nggak ada kepentingan untuk itu. Kalau ingin petunjuk bagaimana seharusnya, tanpa disebutkan nama sudah tercapai, maka nggak perlu disebutkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran buat kita sekalian. Dalil ala adami wujubi qiyamil lail, di antara dalil yang dijelaskan para ulama yang jadikan dasar salat malam tidak menjadi suatu kewajiban. Dari mana ini bukan menjadi suatu kewajiban? Ini hadis Nabi SAW yang sifatnya hanyalah menyindir. Karena kalau dia menjadi suatu kewajiban, tentu meninggalkannya terdapat celaan khusus dari ancaman dosa atau kejelekan secara khusus bagi yang meninggalkannya. Ya. Walaupun ada sebagian para ulama yang mewajibkan salat malam khususnya witir, tapi jumhur mengatakan dia tidak menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi tidak patut untuk ditinggalkan. Ya, karena dia adalah seutama-utama salat setelah salat wajib, salat malam. Dia adalah kebiasaan orang-orang soleh dari dulu dalam beragama, yaitu salat malam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, pelajaran ada mutasydid fil ibadah. Lianna dzalika yuaddi ila tarkiha wa madmum. Penjelasan seperti bab yang sebelumnya. Untuk seorang itu tidak memberatkan diri dalam ibadah apa-apa yang di luar kemampuannya. Mungkin sekali dua kali bisa dia amalkan, selanjutnya dia tinggalkan, maka ini menjadi sesuatu yang kurang baik. Bisa tercela ketika dia malah tinggalkan. Maka perhatikan apa yang menjadi kemampuan diri kita. Ya. Inilah diantara manajemen pengaturan amal yang diajarkan oleh agama ini.